Jembatan itu seharusnya berdiri kokoh. Material terbaik sudah digunakan, pondasi sudah diperkuat berkali-kali. Tapi entah kenapa, setiap kali dicor, struktur itu tetap goyah, seperti ada sesuatu yang menolaknya. Malam semakin larut, angin berhembus dingin di sekitar proyek. Pak Tarjo menatap hasil kerja mereka dengan dahi berkerut, merasa ada yang tidak beres. Lalu, terdengar suara. "Pergi, tempat ini bukan untuk kalian. Mari masuk ke dalam ceritanya." Pak Tarjo mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju. Matahari siang itu terasa lebih terik dari biasanya. Ia berdiri di atas tanah kering yang akan segera menjadi pondasi jembatan baru di jalur Pantura. Di sekelilingnya, puluhan pekerja sibuk menyiapkan alat dan bahan bangunan. Besi-besi panjang ditumpuk di satu sisi, sementara semen dan pasir menunggu untuk dicampur. Pekerjaan ini bukan proyek biasa. Jembatan ini akan menjadi penghubung utama di jalur Pantura, mengatasi kemacetan yang sering terjadi di daerah tersebut. Kontraktor menjanjikan bayaran yang cukup besar bagi para pekerja, dan bagi Pak Tarjo, ini adalah kesempatan emas. Ia butuh uang untuk keluarganya di kampung. "Pak Tarjo, itu semen sudah datang, kita mulai sekarang," teriak seorang pekerja, Joko, yang sudah lama bekerja dengannya. Pak Tarjo mengangguk. "Ayo, kita mulai bikin adonan cor-coran dulu. Biar nanti sore bisa mulai ngecor pondasi." Mereka pun bekerja. Mesin molen dinyalakan, mencampur pasir, semen, dan air hingga membentuk adonan beton. Para pekerja mengangkat ember demi ember cor-coran dan menuangkannya ke dalam lubang pondasi yang sudah digali. Semua berjalan sesuai rencana. Namun, sejak awal, Pak Tarjo merasa ada sesuatu yang aneh di lokasi ini. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sini pagi tadi, ia sempat merasa merinding tanpa alasan. Seolah-olah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya perasaan aneh karena berada di tempat baru. Tapi siang itu, perasaan itu semakin kuat. Saat ia mengangkat ember cor-coran dan menuangkannya ke dalam lubang pondasi, sekelebat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya hamparan tanah kosong dan beberapa alat kerja yang berserakan. "Pak, kenapa?" tanya Joko, yang melihat Pak Tarjo diam sejenak. Pak Tarjo menggeleng pelan. "Enggak, cuma capek aja." Ia mencoba mengabaikan rasa aneh itu dan kembali bekerja. Beberapa jam kemudian, mereka selesai menuangkan cor-coran ke dalam lubang pondasi pertama. Pak Tarjo mengambil kayu panjang dan menusukkannya ke dalam adukan untuk memastikan kepadatannya. Tapi saat ia menarik kayu itu kembali, ia terkejut. Pondasi yang seharusnya mulai mengeras, justru terasa seperti masih cair dan tidak mengikat dengan tanah di sekitarnya. Ini aneh. Biasanya, setelah beberapa jam, lapisan paling atas sudah mulai mengeras. "Kok begini ya?" gumamnya. Joko ikut memeriksa. Ia mencoba menginjak tepi cor-coran, tapi yang terjadi justru membuatnya kebingungan. Kakinya tenggelam lebih dalam dari seharusnya, seolah cor-coran itu kehilangan kekuatannya. "Pak, ini kayak enggak nyatu sama tanahnya," katanya bingung. Pak Tarjo mengernyitkan dahi. "Materialnya udah bener, kan?" "Udah, Pak. Kita pakai yang terbaik." Pak Tarjo mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menyuruh beberapa pekerja lain untuk menambahkan lebih banyak semen dan mengaduk ulang adonan cor-coran. Tapi sampai sore, hasilnya tetap sama. Pondasi tetap terasa rapuh, seolah ada sesuatu yang menolak bangunan ini berdiri. Langit mulai berubah oranye ketika Pak Tarjo duduk di tepi lokasi proyek, mengusap wajahnya yang lelah. Ini baru hari pertama, tapi masalah sudah muncul. Ia menatap lubang pondasi yang masih terlihat basah. Entah kenapa, ada sesuatu dari lubang itu yang membuatnya tidak nyaman. Ia menghela napas panjang. Mungkin besok semuanya akan lebih baik. Tanpa ia sadari, dari kejauhan, di balik pepohonan, ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi keberadaannya mulai terasa. Pak Tarjo datang lebih pagi hari itu. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi beberapa pekerja sudah bersiap. Suasana masih sepi, hanya terdengar suara burung dan gesekan daun yang tertiup angin. Ia berjalan ke arah pondasi yang mereka tuangkan kemarin. Begitu melihatnya, keningnya langsung berkerut.
Lapisan cor-coran yang seharusnya mulai mengeras masih terlihat basah. Beberapa bagian bahkan retak dan berlubang, seolah campuran semen dan pasir yang mereka tuang semalam menghilang begitu saja. Pak Tarjo jongkok, menyentuh permukaan cor-coran dengan tangan. Aneh. Biasanya, dalam waktu semalam, meskipun belum benar-benar keras, setidaknya permukaannya sudah mulai mengering. Tapi ini terasa lunak dan lemah. Joko datang menghampiri, masih menguap karena kantuk. Gimana, Pak? Udah keras belum? Pak Tarjo menggeleng. Masih lunak. Bahkan tambah jelek. Joko berjongkok di sampingnya, mengetuk permukaan cor-coran dengan gagang sekop. Suara yang keluar bukan suara padat, tapi lebih seperti tanah becek yang diinjak. Lah, kok bisa gini? Semennya kemarin udah bener, kan? Tanya Joko. Pak Tarjo menghela napas. Iya, makanya aneh. Mereka akhirnya memanggil pekerja lain. Semua bingung. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa pondasi itu tetap lembek meskipun bahan yang digunakan sudah sesuai standar. Coba kita tambah cor-coran lagi, kata Pak Tarjo akhirnya. Mereka mulai bekerja. Mesin molen kembali dinyalakan, mencampur semen, pasir, dan air dalam takaran yang lebih kental dari biasanya. Ember-ember cor-coran diangkat dan ditumpahkan ke dalam lubang pondasi yang bermasalah. Tapi anehnya, beberapa jam kemudian, hasilnya tetap sama. Cor-coran yang baru dituang perlahan mengendur, seolah-olah tanah di bawahnya menolak untuk menyerap campuran tersebut. Retakan kecil mulai muncul di permukaan, lalu menyebar seperti sarang laba-laba. Salah satu pekerja, Darto, berdiri sambil bersedekap. Wajahnya terlihat waspada. Pak, kayaknya ini bukan masalah semen deh. Pak Tarjo menoleh. Maksudmu? Darto menendang sedikit tanah di sekitar pondasi. Ini kayak ada yang enggak beres sama tanahnya. Bisa jadi tempat ini memang enggak cocok buat pondasi. Pak Tarjo mengangguk, tapi dalam hati ia mulai berpikir lain. Tanah di sini seharusnya padat, bukan tanah lunak seperti di daerah rawa. Selain itu, sebelum proyek dimulai, para insinyur sudah melakukan survei lokasi dan memastikan bahwa tanah ini cukup kuat untuk menopang jembatan. Kalau memang ada masalah dengan tanah, kenapa laporan awal tidak menyebutkan apa-apa? Tapi ini udah dipastikan sama insinyur proyek. Harusnya enggak ada masalah, kata Pak Tarjo. Darto tak menjawab, tapi raut wajahnya tetap tak yakin. Beberapa pekerja lain mulai saling berbisik, merasa ada sesuatu yang aneh dengan proyek ini. Siang semakin terik, tapi pekerjaan tetap harus dilanjutkan. Mereka mencoba alternatif lain. Beberapa pekerja mulai menambahkan lebih banyak pasir dan kerikil agar campuran lebih kokoh. Tapi hasilnya tetap nihil. Menjelang sore, Pak Tarjo duduk di pinggir proyek, mengusap wajahnya yang penuh debu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tidak masuk akal kalau pondasi ini terus-menerus gagal tanpa sebab yang jelas. Sore itu, seorang pekerja tua bernama Wak Min duduk di sebelahnya. Pria itu sudah lama bekerja di proyek-proyek besar dan dikenal sering memberikan nasihat bijak. Pak Tarjo meliriknya. Wak, menurutmu kenapa pondasi ini enggak bisa kuat? Wak Min menghembuskan napas panjang. Ia menatap lubang pondasi yang masih tampak retak-retak. Kadang ada tempat yang enggak mau dibangun, Tar. Pak Tarjo menoleh. Maksud Wak? Wak Min menggeleng pelan. Cuma firasat. Tapi dulu, Bapakku pernah cerita, kalau ada tempat-tempat tertentu yang memang enggak bisa dipaksakan dibangun. Pak Tarjo terdiam. Kata-kata itu membuat pikirannya semakin tidak tenang. Malam itu, sebelum pulang, ia menatap kembali lubang pondasi yang gagal itu. Ada rasa tak nyaman yang merayap di pikirannya. Dan entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan di kejauhan. Malam itu, Pak Tarjo tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang pondasi yang terus runtuh terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mencari alasan logis, tapi semakin dipikirkan, semakin terasa ada yang janggal. Mungkin Wak Min ada benarnya. Bisa jadi memang ada sesuatu yang tidak kasat mata di lokasi proyek ini. Pagi-pagi sekali, sebelum pekerja lain datang, Pak Tarjo memutuskan untuk kembali ke lokasi proyek. Ia ingin memastikan sendiri apakah ada perubahan pada pondasi yang mereka tuang kemarin. Begitu tiba di sana, bulu kuduknya langsung meremang.
Pondasi yang kemarin sudah mereka tambal ternyata kembali rusak. Cor-coran yang harusnya mulai mengeras malah terlihat seperti retak dan berlubang lebih banyak. Bahkan ada bagian yang seperti mengelupas sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang mengacak-acak permukaannya semalaman. Pak Tarjo mundur selangkah, perasaannya semakin tidak enak. Tak lama, Joko dan beberapa pekerja lain tiba. Begitu melihat kondisi pondasi, wajah mereka langsung berubah. "Pak, ini makin parah," kata Joko pelan. Pak Tarjo mengangguk, tapi tak langsung menjawab. Ia tahu, kalau kondisi ini terus berlanjut, proyek bisa tertunda. Dan kalau proyek tertunda, itu berarti masalah besar bagi semua orang yang bekerja di sini. "Pagi ini kita coba cor lagi," ucapnya akhirnya. Para pekerja kembali bekerja seperti biasa. Mereka mencampur semen lebih banyak, menambahkan kerikil agar struktur lebih padat, dan memastikan semua takaran pas. Kali ini, mereka lebih berhati-hati, memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pencampuran. Saat menuangkan cor-coran ke dalam lubang pondasi, tidak ada masalah. Semua terlihat normal. Tapi begitu pekerjaan selesai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan dari bawah tanah. "Kru!" Semua orang berhenti. Pak Tarjo menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang retak, atau mungkin seperti ada yang bergerak di bawah sana. Kemudian, sebelum mereka sempat bereaksi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Permukaan cor-coran yang baru dituangkan tiba-tiba bergelombang, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Beberapa pekerja mundur dengan wajah ketakutan. "Pak, ini kenapa?" tanya salah satu pekerja dengan suara gemetar. Pak Tarjo tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap dengan mata lebar ketika perlahan-lahan, cor-coran itu mulai membentuk retakan yang semakin melebar. Brak! Salah satu sisi pondasi tiba-tiba runtuh begitu saja, seperti ada yang menariknya dari dalam tanah. Beberapa pekerja langsung menjauh, sebagian mulai berbisik ketakutan. Darto, yang sejak awal sudah merasa ada yang tidak beres, akhirnya angkat bicara. "Pak, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Pak Tarjo menghela napas. Ia tahu Darto benar. Ini bukan lagi masalah teknis atau kesalahan pekerja. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata keberadaannya. Sore itu, setelah semua pekerjaan dihentikan sementara, Wak Min kembali duduk di dekat Pak Tarjo. Kali ini, ekspresi pria tua itu lebih serius. "Pak Tarjo," katanya pelan, "ada baiknya sampean cari orang pintar buat nanya soal tempat ini." Pak Tarjo terdiam. Ia bukan orang yang mudah percaya dengan hal-hal mistis. Tapi setelah semua kejadian ini, ia mulai mempertimbangkan saran itu. Saat matahari mulai terbenam, suasana di lokasi proyek semakin mencekam. Entah kenapa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan sekali lagi, Pak Tarjo merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia tahu, ini bukan perasaan biasa. Dan mungkin, besok, ia harus mencari jawaban sebelum semuanya semakin buruk. Pagi itu, langit mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat suasana proyek terasa semakin suram. Para pekerja datang dengan langkah ragu, masih dihantui kejadian kemarin. Pak Tarjo berdiri di tepi pondasi yang terus gagal itu. Tatapannya kosong, pikirannya penuh tanda tanya. Semalaman ia tidak bisa tidur, memikirkan perkataan Wak Min. Apakah benar ada sesuatu yang tidak mengizinkan jembatan ini dibangun? Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Sebagai kepala proyek, ia harus berpikir logis. Tapi semakin keras ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin kuat firasat buruk yang menyelimutinya. Mereka harus mencari tahu lebih dalam. Siang itu, Pak Tarjo mengajak Joko dan beberapa pekerja lain untuk menggali sedikit di sekitar pondasi yang bermasalah. Ia ingin melihat apakah ada sesuatu di dalam tanah yang bisa menjelaskan kenapa cor-coran selalu gagal. Saat cangkul pertama menancap ke tanah, tak ada yang aneh. Hanya lapisan tanah keras yang biasa ditemukan di area proyek seperti ini. Tapi begitu mereka menggali lebih dalam, sesuatu yang ganjil mulai terlihat. "Pak, ini apa?" tanya salah satu pekerja. Mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, tumpukan batu-batu besar yang tersusun rapi di dalam tanah. Bentuknya seperti bekas struktur kuno,
seperti pondasi bangunan lama yang sudah terkubur bertahun-tahun. Pak Tarjo mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa tidak ada laporan soal ini sebelumnya? Bukankah survei tanah sudah dilakukan sebelum proyek dimulai? Darto, yang sejak awal sudah merasa curiga, mengusap keringat di dahinya. Pak, kayaknya ini bukan tanah kosong biasa. Mungkin dulu tempat ini ada bangunan tua atau semacamnya. Joko mengangguk setuju. Bisa jadi ini bekas pemukiman lama, atau bahkan kuburan. Suasana mendadak hening. Kata, kuburan, membuat semua pekerja saling pandang dengan wajah cemas. Pak Tarjo menelan ludah. Ia tidak mau langsung percaya, tapi semuanya mulai masuk akal. Jika benar ada sesuatu yang dulu berdiri di sini, dan mereka merusaknya tanpa tahu, maka mungkin memang ada yang marah. Sore harinya, cuaca semakin gelap. Awan hitam menggantung rendah di langit, seperti akan turun hujan deras. Beberapa pekerja mulai gelisah, merasa proyek ini membawa pertanda buruk. Pak Tarjo berjalan ke tenda proyek, mencoba menghubungi mandor utama untuk melaporkan temuannya. Tapi sinyal telepon tiba-tiba hilang. Layar ponselnya hanya menunjukkan tanda, no service. Aneh. Padahal di sini biasanya sinyal tidak pernah bermasalah. Saat itulah, dari sudut mata, ia melihat sesuatu. Di seberang jalan proyek, di dekat rerimbunan pohon, ada sosok berdiri diam. Seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai, mengenakan pakaian putih kusam. Wajahnya samar-samar tertutup bayangan, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Pak Tarjo berdiri. Ia berkedip. Dan sosok itu menghilang. Pak Tarjo merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum mereka ketahui. Dan sesuatu yang mungkin tidak ingin mereka ganggu. Malam itu, Pak Tarjo memutuskan untuk tetap tinggal di lokasi proyek. Rasa penasaran dan firasat buruknya bercampur jadi satu. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak sebelum melanjutkan pembangunan. Beberapa pekerja memilih pulang lebih awal. Mereka mulai takut dengan kejadian aneh yang terus terjadi. Namun, ada juga yang tetap tinggal, termasuk Joko dan Darto. Mereka setuju untuk berjaga semalaman, memastikan tidak ada gangguan di area pondasi. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Tenda proyek diterangi lampu Petromax, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak di tanah. Pak Tarjo duduk di kursi lipat, matanya menatap area pondasi yang gagal itu. Pikiran tentang tumpukan batu yang mereka temukan siang tadi masih menghantuinya. Apakah benar ini dulunya tempat pemukiman? Atau lebih buruk lagi, apakah ini bekas kuburan? Joko, yang duduk di sebelahnya, menghela napas panjang. Pak, saya kepikiran terus soal tadi siang. Kayaknya kita harus cari orang pintar buat nanya soal tanah ini. Pak Tarjo menoleh ke arahnya. Ia tidak langsung menjawab, tapi di dalam hatinya, ia tahu Joko benar. Masalah ini sudah di luar akal sehat. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah pondasi. Seperti suara sesuatu yang patah atau retak di bawah tanah. Pak Tarjo langsung berdiri, begitu juga dengan Joko dan Darto. Mereka menyorotkan senter ke arah sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Namun, tanah di sekitar pondasi terlihat sedikit bergeser. Ada jejak-jejak retakan kecil yang baru muncul, seolah-olah sesuatu di dalam tanah sedang bergerak. Pak, ini nggak benar, bisik Darto, suaranya bergetar. Pak Tarjo merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Joko tiba-tiba menunjuk ke sesuatu di kejauhan. Pak, lihat itu. Pak Tarjo mengikuti arah tangan Joko dan matanya langsung membelalak. Di seberang area proyek, di dekat rerimbunan pohon, ada sesuatu yang berdiri diam. Sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai, mengenakan baju putih yang lusuh dan kotor. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, pucat, dengan mata hitam kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Hawa dingin langsung menyelimuti tubuh Pak Tarjo. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Sosok itu tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bersuara. Joko mundur selangkah, tangannya gemetar. Pak, itu siapa?
Pak Tarjo tidak menjawab. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Lalu, tiba-tiba, sosok itu tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Senyuman yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, sosok itu menghilang. Bukan berjalan, bukan berlari, tapi menghilang begitu saja. Pak Tarjo merasa jantungnya hampir berhenti. Ia menoleh ke Joko dan Darto, memastikan bahwa mereka juga melihatnya. Joko masih pucat, sementara Darto langsung meraih tangannya. "Pak, kita harus pergi dari sini. Sekarang." Pak Tarjo ingin membantah, ingin tetap berpikir rasional. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa Darto benar. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga langsung meninggalkan area proyek dan masuk ke dalam tenda. Namun, mereka tahu satu hal pasti. Mereka tidak sendirian di tempat ini. Dan mungkin, sesuatu di sini tidak ingin mereka melanjutkan pekerjaan ini. Pak Tarjo duduk diam di dalam tenda proyek. Tangannya mengepal di atas lutut, sementara pikirannya terus berputar. Joko dan Darto juga masih terdiam. Ketiganya baru saja mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, penampakan sosok perempuan misterius yang menatap mereka dari kejauhan. Di luar tenda, angin bertiup pelan, menggesekkan dahan-dahan pohon dan menciptakan suara gemerisik yang semakin menambah ketegangan. Joko menyalakan rokok, tapi tangannya masih gemetar. "Pak, kita harus cerita ke yang lain besok. Ini bukan kejadian biasa," katanya dengan suara rendah. Pak Tarjo hanya mengangguk. Ia masih mencoba berpikir jernih, tapi rasa takut yang perlahan merayapi hatinya tidak bisa ia pungkiri. Lalu, tanpa peringatan, plak! Lampu Petromax yang menerangi tenda tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam gelap. Joko langsung berdiri. "Pak, kenapa lampunya mati?" Pak Tarjo meraih senter yang ada di dekatnya dan menyalakannya. "Mungkin kena angin," katanya, meski dalam hatinya ia tahu itu tidak masuk akal. Lampu Petromax tidak akan mati hanya karena angin. Darto merogoh sakunya, mengambil korek api untuk mencoba menyalakan lampu kembali. Namun, saat api dari korek itu menyala, sesuatu terjadi. Dari sudut tenda yang gelap, terdengar suara desahan panjang. Pelan, namun jelas. "Hahaha." Joko menjatuhkan rokoknya. Darto langsung mematikan korek apinya. Pak Tarjo menyorotkan senter ke sudut tenda. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan peralatan proyek dan beberapa karung semen yang tersandar di dinding tenda. Namun, udara di dalam tenda tiba-tiba berubah. Terasa lebih dingin, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri di antara mereka. Darto mulai menggumamkan doa pelan. Ia tidak peduli lagi dengan gengsi atau apapun. Rasa takutnya sudah mencapai puncak. Pak Tarjo mencoba tetap tenang. "Kita keluar dari sini," katanya pelan, tapi tegas. Mereka bertiga keluar dari tenda dengan langkah cepat. Begitu berada di luar, mereka merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, di luar ada udara segar, ada cahaya dari lampu-lampu jalan yang masih menyala di kejauhan. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Kerak, kerak, kerak. Mereka mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, dan berasal dari dalam tenda yang baru saja mereka tinggalkan. Joko menatap Pak Tarjo dengan wajah ketakutan. "Pak, barusan nggak ada siapa-siapa di dalam, kan?" Pak Tarjo tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat senter di tangannya. Suara langkah kaki itu berhenti. Sunyi. Lalu, tenda mereka tercabik dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mencakar kainnya dengan keras. Robekannya panjang, dari atas ke bawah, seperti dijahit oleh kuku-kuku tajam yang tidak terlihat. Darto mundur beberapa langkah, hampir jatuh karena kakinya lemas. "Pak, kita harus pergi dari sini sekarang." Pak Tarjo tidak membantah. Dengan cepat, mereka bertiga berlari menuju pos penjaga di pintu masuk proyek. Jantung mereka berdegup kencang, napas mereka memburu. Begitu sampai di pos, mereka langsung menggedor pintunya. Buka cepat." Penjaga proyek, seorang pria tua bernama Kang Soma, membuka pintu dengan wajah bingung. "Loh, kenapa kalian?" Pak Tarjo tidak langsung menjawab.
Ia menoleh ke belakang, ke arah tenda yang kini sudah tidak berbentuk. Robekan besar di kainnya masih terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada jejak siapapun. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Tarjo menatap Kang Soma dengan wajah serius. "Kang, selama kerja di sini, pernah lihat yang aneh-aneh?" Kang Soma tidak langsung menjawab. Matanya sedikit menyipit, seperti menimbang-nimbang apakah ia harus berbicara atau tidak. Akhirnya, ia menarik napas panjang. "Pak Tarjo, saya nggak mau nakut-nakutin. Tapi sebelum proyek ini dimulai, tempat itu udah terkenal angker." Joko menggeram pelan. "Kenapa nggak bilang dari awal, Kang?" Kang Soma mengangkat bahu. "Saya pikir nggak bakal ganggu kalau proyeknya jalan. Tapi kalau kalian udah lihat sesuatu, ya berarti memang ada yang nggak beres." Pak Tarjo mengusap wajahnya. Ia tahu proyek ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Tapi sekarang, ia semakin yakin. Mereka sedang mengusik sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Dan sesuatu itu, mulai marah. Pak Tarjo tidak bisa tidur malam itu. Setelah kejadian di tenda proyek, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di lokasi ini? Mengapa setiap kali mereka mencoba membangun pondasi, selalu ada hal aneh yang menghambat? Joko dan Darto sudah terlelap di lantai pos penjaga, tapi tidur mereka tidak nyenyak. Sesekali tubuh mereka bergerak gelisah, seolah mengalami mimpi buruk. Pak Tarjo duduk di sudut pos, menatap keluar jendela. Angin malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Sesekali terdengar suara jangkrik, lalu kembali sunyi. Namun, di antara kesunyian itu, ada sesuatu yang berbeda. Pelan, samar, suara gemeretak. Seperti bunyi tulang yang patah atau kayu yang dipelintir dengan paksa. Pak Tarjo menegam. Ia mencoba mencari sumber suara itu. Awalnya, ia mengira itu hanya suara alam biasa. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Kre, kre, seolah berasal dari dalam tanah. Pak Tarjo menahan napas. Ia menajamkan telinganya, memastikan bahwa itu bukan sekadar halusinasi. Tapi tiba-tiba, Joko terbangun dengan napas tersengal. Ia duduk tegak, wajahnya basah oleh keringat. Matanya membelalak, seperti baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Pak Tarjo segera menghampirinya. "Kenapa, Jo?" Joko masih berusaha mengatur napasnya. "Pak, saya mimpi, tapi terasa nyata banget." Darto juga ikut terbangun, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Saya juga, Pak." Pak Tarjo menyipitkan mata. "Mimpi apa kalian?" Joko menelan ludah. "Saya mimpi ada seseorang yang berbisik di telinga saya. Suaranya berat, parau," dia bilang. Joko berhenti, ragu untuk melanjutkan. Pak Tarjo menepuk bahunya. "Bilang aja, Jo." Joko menatap Pak Tarjo, lalu berbisik pelan. "Pergi, atau kalian akan dikubur di sini." Darto langsung merinding. "Pak, saya mimpi yang sama." Pak Tarjo terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Seseorang, atau sesuatu, sedang memperingatkan mereka. Tapi sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, "Boom!" terdengar suara dentuman keras dari arah pondasi proyek. Ketiganya tersentak. Tanpa pikir panjang, Pak Tarjo meraih senter dan langsung berlari ke lokasi, diikuti Joko dan Darto di belakangnya. Saat mereka sampai di sana, mereka tertegun. Pondasi yang siang tadi mereka cor ulang, retak besar. Tidak masuk akal. Cor-coran itu masih baru, masih basah di beberapa bagian. Seharusnya mustahil bisa retak seperti ini dalam waktu singkat. Joko mengarahkan senter ke dalam celah retakan. "Pak, lihat ini." Pak Tarjo menyorotkan senternya juga. Di dalam celah itu, ada sesuatu yang terselip di antara beton dan tanah. Potongan kain putih yang kotor. Seperti sobekan pakaian, atau kain kafan. Darto mundur dengan wajah pucat. "Pak, ini bukan retak biasa, ini kayak ada yang keluar dari dalam tanah." Pak Tarjo mulai merasa dadanya berat. Joko berjongkok, berusaha menarik kain itu, tapi begitu ia menyentuhnya, angin dingin menerpa wajah mereka, disertai suara bisikan panjang.
Pergi. Senter Pak Tarjo tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati. Joko terjatuh ke belakang. Pak, kita nggak bisa di sini. Kita harus pergi sekarang juga. Pak Tarjo ingin tetap tenang, tapi instingnya mengatakan hal yang sama. Sesuatu sedang terjadi di sini, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan dengan logika. Mereka bertiga langsung berlari menjauh dari pondasi, meninggalkan lokasi yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Satu hal yang pasti, mereka tidak hanya mengganggu tanah ini, tapi juga sesuatu yang sudah lama berdiam di dalamnya. Setelah kejadian di pondasi semalam, Pak Tarjo dan rekan-rekannya memutuskan untuk tidak membicarakannya dulu dengan pekerja lain. Mereka takut akan menimbulkan kepanikan. Namun, kejadian itu terus membayangi pikiran mereka. Keesokan harinya, proyek tetap berjalan seperti biasa. Para pekerja sibuk mencampur semen, mengangkut material, dan memperbaiki bagian pondasi yang retak. Pak Tarjo mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja, tapi firasat buruk tidak pernah benar-benar hilang. Menjelang sore, seorang pekerja bernama Karyo datang menghampiri Pak Tarjo dengan wajah bingung. "Pak, ada yang aneh di dekat pondasi," katanya. Pak Tarjo mengerutkan kening. "Aneh gimana?" Karyo mengajak Pak Tarjo untuk melihat langsung. Sesampainya di lokasi, beberapa pekerja lain sudah berkumpul, menunjuk ke arah tanah di dekat pondasi yang semalam retak. Ada sebuah lubang besar yang muncul entah dari mana. Lebarnya sekitar 1 meter, dalamnya tidak bisa dipastikan karena terlalu gelap. Seolah tanah di situ ambruk begitu saja tanpa alasan yang jelas. Pak Tarjo merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Semalam, tidak ada lubang ini. Apa mungkin tanahnya runtuh karena pondasi yang tidak kokoh? Tapi kalau memang runtuh, seharusnya ada bekas longsoran atau pecahan semen. Ini berbeda. Lubangnya terlalu rapi. Darto, yang ikut melihat, menelan ludah. "Pak, ini lubang apa? Kok bisa ada tiba-tiba?" Joko, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara dengan suara lirih. "Pak, jangan-jangan ini bukan lubang biasa." Para pekerja saling pandang, merasa tidak nyaman. Salah satu pekerja bernama Sutrisno memberanikan diri mengambil batu kecil dan melemparkannya ke dalam lubang. Sunyi. Tidak ada suara batu menyentuh dasar. Seolah lubang itu tidak berujung. Para pekerja mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka mundur dengan wajah khawatir. Pak Tarjo mencoba berpikir logis. Mungkin ini tanah bekas galian lama yang akhirnya ambles. "Besok kita tutup lagi," katanya untuk menenangkan suasana. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan lubang biasa. Malam harinya, Pak Tarjo tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada lubang itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengeceknya sekali lagi. Dengan membawa senter, ia berjalan ke lokasi proyek seorang diri. Angin malam bertiup pelan, menciptakan suara gesekan di antara pepohonan. Saat tiba di dekat pondasi, ia mengarahkan senternya ke lubang tersebut. Lubang itu masih ada. Bahkan, sepertinya lebih besar dari sebelumnya. Pak Tarjo mendekat perlahan, lalu berjongkok untuk melihat ke dalamnya. Senter di tangannya bergetar sedikit saat ia mencoba menyorot ke dasar. Tapi seperti tadi siang, cahaya senter tidak bisa menembus kegelapan di dalamnya. Sunyi. Namun, ketika ia bersiap untuk berdiri kembali, sesuatu bergerak di dalam lubang. Bulu kuduk Pak Tarjo langsung berdiri. Ia menajamkan pandangannya. Ada yang bergerak pelan di dalam sana, seperti bayangan. Lalu terdengar suara. Pelan, seperti bisikan dari dalam tanah. "Jangan ganggu." Pak Tarjo terhuyung mundur. Tangannya gemetar saat memegang senter. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi gemuruh keras. Tanah di sekeliling lubang bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Pak Tarjo panik. Ia langsung berlari menjauh, tanpa berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di pos jaga, ia langsung membangunkan Joko dan Darto. "Bangun, ada yang gak beres." Joko dan Darto terbangun dengan wajah bingung. "Pak, ada apa?" Pak Tarjo mencoba mengatur napas. Lubang itu, kayak ada yang hidup di dalamnya. Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada yang berani berbicara untuk beberapa saat. Namun satu hal yang pasti,
Lubang itu bukan lubang biasa. Dan sesuatu di dalamnya, tidak ingin mereka ada di sini. Pagi itu, suasana di lokasi proyek terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pekerja melakukan tugas mereka dengan wajah tegang. Mereka masih membicarakan lubang misterius yang muncul secara tiba-tiba. Pak Tarjo, Joko, dan Darto berdiri di tepi lubang, mengamati dengan saksama. Semalam, setelah kejadian yang dialami Pak Tarjo, mereka sepakat untuk tidak mendekati lubang itu sampai menemukan cara untuk menutupnya. Tapi pagi ini, lubangnya terlihat lebih besar. Joko menggeleng pelan. "Pak, lubangnya makin lebar." Darto menelan ludah. "Saya yakin semalam tidak sebesar ini." Pak Tarjo mencoba tetap tenang. "Mungkin tanahnya longsor sedikit." Meski berkata begitu, hatinya mengatakan hal yang berbeda. Ada sesuatu di dalam lubang itu. Ia yakin. Seorang pekerja bernama Bagas tiba-tiba datang dengan wajah cemas. Pak Karyo hilang." Pak Tarjo langsung menoleh. "Hilang? Maksudnya?" "Pagi tadi nggak ada di tenda. Barang-barangnya masih di situ, tapi orangnya nggak ada," jawab Bagas dengan nada khawatir. Pak Tarjo, Joko, dan Darto langsung merasa tidak enak. Mereka segera mencari ke seluruh area proyek, tetapi Karyo tidak ditemukan di mana-mana. Sampai akhirnya, salah satu pekerja berteriak dari dekat lubang. "Pak, sini. Saya lihat sesuatu di dalam." Pak Tarjo dan yang lainnya berlari ke arah lubang. Pekerja itu menunjuk ke dalam dengan tangan gemetar. "Saya lihat tangan, Pak, kayak ada orang di dalam." Pak Tarjo segera mengarahkan senter ke dalam lubang. Cahaya menyapu dinding tanah yang lembab, turun lebih dalam ke kegelapan. Lalu, sebuah tangan terlihat di dalam lubang. Pucat, kaku, tidak bergerak. Joko menutup mulutnya dengan syok. Darto mundur beberapa langkah. "Pak, itu Pak Karyo?" Pak Tarjo tidak menjawab. Ia mencoba melihat lebih jelas. Tangannya mulai gemetar saat senter menyorot ke wajah sosok itu. Dan saat itu juga, mata sosok di dalam lubang terbuka. Mata hitam pekat, menatap langsung ke arah mereka. Brak! Tanah di sekitar lubang tiba-tiba runtuh sedikit, seolah sesuatu di dalamnya bergerak. Pak Tarjo tersentak. Ia langsung menarik mundur para pekerja. Menjauh dari lubang. Sekarang, para pekerja berlarian, ketakutan. Pak Tarjo berusaha mengatur napas. Ia menatap kembali ke dalam lubang, tapi sosok tadi sudah tidak terlihat. Joko berkata dengan suara gemetar, "Pak, kalau itu Pak Karyo, kenapa matanya kayak gitu?" Pak Tarjo tidak menjawab. Ia tahu satu hal. Jika Karyo memang ada di dalam lubang itu, maka ia sudah bukan manusia lagi. Panik melanda seluruh pekerja proyek setelah kejadian pagi itu. Mereka sudah mencari Karyo ke segala penjuru, tapi hanya menemukan sosok aneh di dalam lubang yang mirip dirinya. Namun, saat Pak Tarjo dan Joko kembali mengintip ke dalam, sosok itu sudah menghilang. Hari itu, tak ada yang berani mendekati lubang. Para pekerja terus bekerja, tapi mereka seperti dihantui sesuatu. Suasana di proyek terasa berat, seakan ada mata yang mengawasi dari dalam tanah. Menjelang sore, tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah hutan kecil di sekitar proyek. Para pekerja menoleh. Seorang pria berjalan pelan menuju mereka. Wajahnya pucat. Bajunya kotor penuh tanah. Matanya kosong. Karyo. Seluruh pekerja terdiam. Beberapa mundur perlahan, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joko memberanikan diri mendekat. Karyo?" Karyo tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, matanya menatap lurus ke arah Pak Tarjo. Napasnya terdengar aneh, seperti orang yang baru saja keluar dari dalam air. Pak Tarjo menelan ludah. "Karyo, kamu dari mana aja? Kami cari-cari seharian." Karyo masih diam. Kemudian, tanpa ekspresi, ia berkata dengan suara pelan tapi serak, "Aku, di dalam." Joko mengernyit. "Di dalam? Maksudmu di dalam lubang itu?" Karyo tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya sedikit gemetar. Darto, yang sejak tadi ketakutan, berbisik pada Pak Tarjo. "Pak, ada yang aneh sama dia. Jangan dekat-dekat dulu." Pak Tarjo juga merasakan hal yang sama.
Ada sesuatu yang tidak beres dengan Karyo. Salah satu pekerja, Bagas, akhirnya memberanikan diri. "Karyo, kamu kenapa? Sakit?" Karyo menoleh ke arah Bagas. Gerakannya lambat, seolah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Lalu, tanpa peringatan, Karyo tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Senyum itu lebar, terlalu lebar. Matanya tetap kosong. Bagas mundur seketika. "Pak, itu bukan Karyo." Belum sempat ada yang bereaksi, Karyo tiba-tiba muntah. Bukan muntah biasa. Dari mulutnya keluar tanah hitam bercampur serpihan-serpihan kecil seperti akar. Bau busuk menyebar ke udara, membuat beberapa pekerja langsung menutup hidung mereka. Tubuh Karyo bergetar hebat. Tangan dan kakinya kaku, seperti tulang-tulangnya tidak berada di tempat yang seharusnya. Joko menjerit, "Pak, ada yang salah sama dia." Pak Tarjo segera bertindak. Ia meraih tangan Karyo, mencoba menahannya. "Karyo, sadar, Karyo." Namun begitu disentuh, tubuh Karyo terasa dingin seperti es. Pak Tarjo langsung melepasnya. Karyo perlahan mengangkat wajah, menatap Pak Tarjo dengan mata yang kini sepenuhnya hitam. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Kalian harus pergi, sebelum kalian juga dibawa." Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Pekerja-pekerja yang tadi menonton langsung berlarian menjang. Pak Tarjo dan Joko terpaku di tempat. Tubuh Karyo mulai bergetar semakin hebat. Lalu, "Jangan ganggu tempat ini." Suara itu keluar dari mulut Karyo, tapi suaranya bukan miliknya. Suara itu dalam, bergema, seolah berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dan mengerikan. Dan seketika, Karyo ambruk ke tanah. Sunyi. Para pekerja menatap tubuh Karyo yang kini tergeletak tak bergerak. Pak Tarjo mencoba mengatur napasnya. Dengan hati-hati, ia mendekati tubuh itu dan memeriksa nadinya. Lemah, tapi masih hidup. Darto berbisik ketakutan. "Pak, dia kerasukan sesuatu." Pak Tarjo menatap ke arah lubang yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Satu hal yang pasti, sesuatu di dalam sana tidak ingin mereka di sini. Malam itu, suasana di lokasi proyek semakin mencekam. Setelah kejadian sore tadi, para pekerja tidak ada yang berani keluar dari tenda. Mereka semua memilih berkumpul dalam diam, takut membahas apa yang terjadi pada Karyo. Pak Tarjo duduk di luar tenda, menatap ke arah lubang yang kini terasa seperti jurang kematian. Lubang itu seolah punya nyawa sendiri, semakin lama semakin membesar, seperti mulut yang siap menelan siapa saja. Joko duduk di sebelahnya, wajahnya masih terlihat pucat. "Pak, beneran besok kita lanjut kerja? Setelah kejadian tadi?" Pak Tarjo tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kita nggak punya pilihan, Jo. Kalau proyek ini mangkrak, kita semua nggak digaji." Joko menunduk, mengusap wajahnya. Ia tahu Pak Tarjo benar. Tapi tetap saja, kejadian tadi tidak bisa ia lupakan. Di dalam tenda, Karyo masih terbaring. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Nafasnya tersengal-sengal, sesekali tubuhnya kejang-kejang pelan. Darto berdiri di sudut tenda, menatapnya dengan waspada. "Kita harus panggil orang pintar, Pak. Karyo bukan sakit biasa." Pak Tarjo mengangguk pelan. "Besok pagi kita cari bantuan. Sekarang, kita semua istirahat dulu." Meski begitu, tidak ada yang benar-benar bisa tidur malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, angin kencang bertiup melewati lokasi proyek. Tenda-tenda bergoyang, suara dedaunan berbisik seperti ada yang berlari melewatinya. Joko terbangun karena perasaan aneh di dadanya. Ia duduk, melihat sekeliling tenda. Semua orang masih tertidur, kecuali Pak Tarjo yang tidur dengan gelisah. Lalu, tiba-tiba, "Tolong!" Joko tersentak. Itu suara Karyo. Pelan-pelan, ia menoleh ke arah Karyo yang masih terbaring. Bibirnya bergerak pelan, meski matanya masih tertutup. "Tolong, jangan biarkan aku di sini." Joko menelan ludah. Suara Karyo terdengar lemah, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Seperti ada seseorang yang berbicara melalui tubuhnya. Lalu, mereka ada di dalam tanah, mereka lapar. Joko langsung mengguncang tubuh Pak Tarjo. "Pak, bangun, Pak."
Karyo ngomong sesuatu. Pak Tarjo terbangun dengan mata setengah sadar. Hah? Ada apa? Sebelum Joko bisa menjawab, suara aneh terdengar dari luar. SRTT, SRTT, SRTT. Seperti sesuatu yang bergerak di atas tanah kering. Pak Tarjo dan Joko saling pandang. Suara itu terdengar semakin dekat. Pak Tarjo mengintip keluar tenda, senter di tangannya bergetar. Ia mengarahkan cahaya ke arah lubang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menggeser cahaya sedikit ke samping, napasnya langsung tercekat. Ada jejak kaki di tanah. Banyak. Dan jejak itu bukan mengarah keluar dari lubang, melainkan mengarah keluar dari tenda Karyo. Pak Tarjo langsung menoleh ke dalam. Karyo masih terbaring di tempatnya. Tapi kalau dia ada di sini, lalu jejak siapa itu? Joko mencengkeram bahu Pak Tarjo. Pak, kita nggak sendiri. Saat itulah, suara lain terdengar. Bukan suara langkah. Bukan suara angin. Tapi suara, bisikan. Pelan. Lirih. Dari dalam lubang. Turunlah. Kami lapar. Pak Tarjo berdiri terpaku di depan tenda. Matanya menatap jejak kaki yang entah milik siapa. Jejak itu terlihat jelas di tanah kering, berhamburan keluar dari tenda Karyo, lalu mengarah ke lubang besar yang masih menganga. Joko, yang berdiri di belakangnya, menggigil ketakutan. Pak, siapa yang keluar dari tenda? Semua orang masih tidur di dalam. Pak Tarjo tidak menjawab. Ia hanya menyorotkan senter ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Namun hawa di lokasi proyek malam itu terasa semakin dingin, semakin berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Lalu suara itu kembali terdengar. Turunlah, kami lapar. Pelan, nyaris seperti angin, tapi jelas berasal dari dalam lubang. Joko langsung mundur ke belakang. Pak, kita harus pergi dari sini. Pak Tarjo menelan ludah. Sebagai orang yang sudah terbiasa bekerja di proyek bangunan, ia bukan tipe yang gampang takut. Tapi kali ini, sesuatu benar-benar terasa tidak beres. Brak. Tiba-tiba, suara keras dari dalam tenda membuat mereka berdua menoleh. Darto keluar dengan napas memburu. Pak, Karyo. Pak Tarjo langsung masuk ke dalam tenda, diikuti Joko. Di dalam, Karyo sudah tidak lagi berbaring. Ia duduk tegak, tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar menatap ke langit-langit tenda. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Darto berbisik, tadi dia tiba-tiba bangun, Pak. Terus duduk kayak gini. Pak Tarjo berlutut di depan Karyo. Karyo, kamu kenapa? Karyo tidak bereaksi. Matanya kosong, napasnya cepat dan pendek. Pak Tarjo mengguncang tubuhnya, tapi tiba-tiba. Karyo menoleh cepat, matanya tepat menatap Pak Tarjo. Dan dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Terlambat, sudah ada yang diambil. Joko mundur ketakutan. Pak, itu bukan suara Karyo. Darto menggeleng panik. Kita harus cari orang pintar sekarang juga. Pak Tarjo masih mencoba berbicara dengan Karyo, tapi pria itu mendadak tersenyum. Senyumnya aneh. Kaku. Tidak wajar. Lalu, tiba-tiba, Karyo tertawa. Bukan tawa bahagia. Bukan tawa normal. Tawa itu pelan, parau, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Darto langsung menarik Pak Tarjo ke belakang. Pak, ini bukan Karyo lagi. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka sempat keluar, Karyo berhenti tertawa. Ia memiringkan kepalanya sedikit, lalu berbisik. Jangan lari, sebentar lagi mereka datang. Brak. Pintu tenda mendadak tersibak terbuka sendiri, angin kencang menerpa ke dalam. Dari luar terdengar suara gaduh. Seperti sesuatu yang berat menyeret dirinya di atas tanah. Pak Tarjo, Joko, dan Darto langsung keluar. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di dekat lubang, seorang pekerja berdiri mematung, menatap ke dalam tanah. Pak Tarjo mengenali pria itu, Bagas. Bagas? Ngapain kamu di sana? Seru Pak Tarjo. Bagas tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam lubang. Joko berlari mendekat. Bagas? Sadar,
"Bagas, kamu ngapain?" Baru saat itu Bagas menoleh. Dan wajahnya penuh dengan tanah. Bukan seperti seseorang yang jatuh ke tanah, melainkan seperti ada yang menjejalkan tanah ke dalam mulut dan hidungnya. Matanya melotot, tapi kosong. Lalu ia berbisik dengan suara serak, penuh pasir. "Aku, sudah turun, mereka masih lapar." Dan sebelum ada yang bisa mencegahnya, Bagas melompat ke dalam lubang. Pak Tarjo dan Joko hanya bisa menjerit. Bagas baru saja melompat ke dalam lubang. Pak Tarjo, Joko, dan Darto masih terpaku, otak mereka mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Tapi lalu, argeg. Suara jeritan Bagas terdengar dari dalam lubang. Suara itu bukan jeritan seseorang yang jatuh. Itu suara kesakitan. Seperti ada sesuatu yang sedang mencabik tubuhnya di bawah sana. Joko langsung meraih tali tambang yang ada di dekat tenda. "Pak, kita harus tarik Bagas keluar." Pak Tarjo tersadar dari keterkejutannya dan membantu Joko. Mereka berdua berlari ke tepi lubang dan melemparkan tali. "Bagas, pegang talinya," teriak Pak Tarjo. Tidak ada jawaban. Jeritan Bagas juga tiba-tiba berhenti. Darto menyorotkan senter ke dalam lubang. Awalnya, hanya ada kegelapan pekat. Tapi kemudian, mereka melihatnya. Bagas. Ia berdiri di dasar lubang. Tubuhnya diam, kepalanya menunduk. Joko berteriak, "Bagas, cepat naik." Tapi Bagas tetap tidak bergerak. Lalu, pelan-pelan, kepalanya mulai terangkat. Dan saat itulah mereka melihat wajahnya. Mata Bagas kosong. Mulutnya terbuka, penuh tanah. Seperti seseorang yang dipaksa menelan lumpur hidup-hidup. Pak Tarjo mundur selangkah. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Joko masih mencoba memanggil, suaranya bergetar. "Bagas?" Lalu, tanpa peringatan, Bagas tersenyum. Senyuman lebar, tidak wajar, hampir seperti kulit wajahnya ditarik paksa. Dan dari dalam lubang, terdengar bisikan-bisikan. Pelan, bergema, "Turunlah, temani kami." Darto langsung menarik Pak Tarjo dan Joko mundur. "Kita harus pergi. Sekarang." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, plak, lampu sorot proyek mati. Kini mereka benar-benar dalam kegelapan. Hanya suara napas mereka yang terdengar, bercampur dengan bisikan dari dalam tanah. Bisikan yang semakin lama semakin jelas. "Satu belum cukup, kami masih lapar." Gelap. Pak Tarjo, Joko, dan Darto berdiri mematung di tengah proyek yang kini hanya diselimuti kegelapan. Lampu sorot mati total. Suara mesin generator yang biasanya berderu, kini hening. Hanya ada suara napas mereka yang tersengal-sengal, bercampur dengan bisikan-bisikan dari dalam lubang. "Kami masih lapar." Suara itu bukan berasal dari satu orang. Bukan hanya dari Bagas. Itu suara banyak orang. Suara yang bergema, menyelinap masuk ke dalam kepala mereka. Darto menggenggam lengan Pak Tarjo, suaranya gemetar. "Pak, kita harus pergi dari sini." Pak Tarjo menelan ludah, tapi matanya tetap terpaku ke arah lubang. Bayangan Bagas masih terlihat di bawah sana, berdiri tanpa bergerak, dengan senyum yang tidak wajar. Tiba-tiba, Bagas mengangkat tangannya. Pelan-pelan, ia menunjuk ke arah mereka. Joko mundur, tubuhnya gemetar. "Pak, dia menunjuk kita." Lalu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Bagas mulai melangkah ke atas. Bukan memanjat. Bukan melompat. Ia berjalan di udara. Seakan ada tangga tak kasat mata yang membawanya naik dari dasar lubang. Langkahnya lambat. Tenang. Dan di setiap langkahnya, tanah di sekitarnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Darto menarik Pak Tarjo. "Kita harus lari." Tapi kaki Pak Tarjo terasa berat. Pikirannya berantakan. Semua ini tidak masuk akal. Namun, tepat saat Bagas hampir sampai di bibir lubang. "Hei!" Suara teriakan lantang mendadak memecah keheningan. Dari arah jalan setapak, seorang lelaki tua berlari mendekat. Tubuhnya kurus, mengenakan kain sarung dan baju lusuh. Di tangannya, ia menggenggam seikat daun kering dan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Pak Tarjo mengenalnya.
Mbah Ranto. Seorang tetua kampung yang sering dipanggil orang-orang jika ada kejadian aneh. Mbah Ranto tidak berhenti berlari. Ia langsung mengayunkan botol yang dipegangnya, menyiramkan cairan di dalamnya ke arah Bagas. Hahaha. Begitu cairan itu menyentuh tubuh Bagas, terdengar suara desis. Seperti minyak panas yang disiramkan ke api. Bagas mendadak berhenti. Matanya yang kosong berkedip cepat, tubuhnya bergetar. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tersiksa. Mbah Ranto berteriak, tarik dia ke atas. Sekarang, Pak Tarjo dan Joko tidak berpikir dua kali. Dengan sisa keberanian yang mereka punya, mereka berlari ke tepi lubang dan menarik Bagas. Tubuhnya terasa dingin, beku seperti es. Namun begitu mereka berhasil menariknya ke atas, tubuh Bagas langsung lunglai. Ia jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Darto menyorotkan senter ke wajahnya. Tanah yang tadi memenuhi mulut dan hidung Bagas, menghilang. Kini ia hanya tampak seperti seseorang yang pingsan. Mbah Ranto berlutut, menempelkan telapak tangannya ke dada Bagas. Mulutnya berkomat kamit, membaca doa yang tidak dimengerti Pak Tarjo. Lalu, pria tua itu menatap mereka dengan tatapan tajam. Siapa di antara kalian yang sudah melanggar? Pak Tarjo mengernyit. Melanggar apa, Mbah? Mbah Ranto menghela napas berat. Lalu ia menatap ke arah lubang. Dari awal, jembatan ini tidak seharusnya dibangun di sini. Pak Tarjo menegang. Mbah Ranto melanjutkan dengan suara lebih pelan. Tanah ini, sudah ada pemiliknya sejak lama. Dan mereka tidak suka tempatnya diusik. Hening. Angin malam kembali berhembus. Lalu, dari dalam lubang, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Tertawa, perlahan, paro, dan terdengar lebih dari satu. Mbah Ranto menatap Pak Tarjo dengan sorot mata penuh peringatan. Ini belum selesai. Angin malam berhembus kencang. Dedaunan di sekitar proyek bergetar, menciptakan suara gemerisik yang membuat suasana semakin mencekam. Bagas masih terbaring di tanah, napasnya pelan dan tidak beraturan. Sementara itu, Mbah Ranto tetap berlutut di sampingnya, jemarinya menekan dada Bagas dengan gerakan perlahan, seperti sedang menarik sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Tarjo, Joko, dan Darto berdiri tak jauh, memperhatikan dengan wajah tegang. Mereka tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dari dalam lubang, suara tawa yang tadi mereka dengar kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Ratapan. Suara tangisan panjang yang terdengar seperti berasal dari berbagai arah, meskipun mereka tahu, suara itu hanya berasal dari bawah tanah. Mbah Ranto membuka mata, wajahnya tampak semakin serius. Ia menoleh ke arah Pak Tarjo. Tumbal sudah dipilih. Pak Tarjo mengernyit. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Ranto menghela napas panjang. Penunggu tempat ini sudah menandai seseorang. Dan jika tumbal itu tidak diberikan, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Darto menelan ludah. Maksudnya, salah satu dari kita? Mbah Ranto tidak menjawab langsung. Matanya hanya menatap lubang besar di tengah proyek. Pak Tarjo merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami situasi. Ia ingin menyangkal semua ini, ingin percaya bahwa mereka hanya mengalami halusinasi karena kelelahan. Tapi apa yang terjadi dengan Bagas, bisikan-bisikan itu, suara tawa yang kini berubah menjadi tangisan, semuanya terlalu nyata. Tiba-tiba, Bagas bergerak. Semua orang tersentak. Tubuhnya yang tadi lemas kini mulai bangkit perlahan. Mata yang tadi tertutup rapat kini terbuka, namun tidak seperti sebelumnya. Mata Bagas kini hitam pekat. Joko mundur dengan napas tersengal. Bagas? Bagas menoleh ke arah mereka. Dan lalu, ia berbicara. Namun suaranya, bukan suara Bagas. Kalian tidak bisa melarikan diri. Hening. Tak ada yang berani bergerak. Pak Tarjo bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di dada. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya mimpi buruk, tapi tubuhnya sendiri menolak berpikir demikian. Lalu, Bagas mulai tertawa. Pelan di awal, kemudian semakin keras. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanah di sekitar lubang mulai retak.
Seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Darto berteriak, "Kita harus pergi dari sini." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Bagas tiba-tiba berdiri tegak dan menunjuk seseorang di antara mereka. "Joko." Mbah Ranto langsung berdiri, wajahnya tegang. "Lari, nak." Namun Joko tidak bisa bergerak. Matanya menatap ke depan dengan kosong, wajahnya pucat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya di tempat. Lalu, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Pak Tarjo dan Darto hanya bisa melihat, tubuh mereka terasa kaku karena ketakutan. Joko mulai tenggelam. Tanah di bawahnya seperti pasir hisap, perlahan menariknya ke bawah. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Pak Tarjo akhirnya tersadar dan berlari ke arah Joko, mencoba menariknya keluar. Tapi begitu tangannya menyentuh lengan Joko, sebuah kekuatan tak terlihat melemparnya ke belakang. "Bro!" Pak Tarjo terjatuh, kepalanya menghantam tanah. Pandangannya berputar. Saat ia kembali menoleh ke arah Joko, Joko sudah setengah tenggelam. Hanya wajahnya yang tersisa di atas permukaan tanah. Matanya penuh dengan ketakutan. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba mengucapkan sesuatu, tapi suaranya terlalu lemah untuk terdengar. Lalu, dalam hitungan detik, Joko menghilang. Tanah kembali menutup dengan sendirinya. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Joko sudah lenyap. Pak Tarjo menatap tanah di depannya, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu, tanpa diduga, suara bisikan kembali terdengar. "Sudah cukup, untuk sekarang." Dan seketika, semua lampu proyek menyala kembali. Angin yang tadinya berhembus kencang kini berhenti. Suasana yang tadi mencekam mendadak menjadi hening. Seolah-olah, tidak ada yang pernah terjadi. Darto masih berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Bagas, yang tadi kerasukan, kini terjatuh ke tanah, pingsan. Dan Mbah Ranto hanya berdiri diam, menatap ke arah Pak Tarjo dengan tatapan dalam. "Sudah berakhir, Pak Tarjo," ucapnya pelan. "Tapi bukan untuk selamanya." Pak Tarjo tidak menjawab. Ia masih menatap tanah tempat Joko menghilang. Tempat di mana sahabatnya baru saja ditelan oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan.